Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Putri Hijab Jawa Timur helat pagelaran Grand Final Putri Hijab Jawa Timur 2022 untuk pertama kalinya secara offline. Kegiatan ini sukses digelar di Golden Swan Ballroom Race UMM Hotel Malang dan dihadiri secara terbatas kurang lebih 200 orang yang terdiri dari finalis, panitia, dan tamu undangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Banyak pageant yang ada di Indonesia ini, ada yang khususnya ke pariwisata, ada juga yang mungkin ke arah agama, dan banyak hal lagi. Nah, kalau saya ini memang berfokus di pageant yang berkaitan dengan religi atau Islam, dan saya tergabung dalam Putri Hijab Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan pada tahun ini spesial, setelah pandemi mulai agak tidak diperketat oleh pemerintah, kami mengadakan pagelaran perdana untuk Grand Final dan karantina secara offline yang dilaksanakan di Kota Malang pada bulan Juli kemarin. Yang membuat ini menarik karena ini pagelaran perdana dan kita juga digabung dengan event yang bernama Fashion Hijab Runway, dan kita mengajak para desainer muda untuk bisa menampilkan karya-karyanya dalam kegiatan atau rangkaian event kami. Dan juga karena ini dari Provinsi Jawa Timur, jadi banyak rekan-rekan dari kota-kota lainnya yang akhirnya berkunjung ke Kota Malang. Dari Bojonegoro ada, dari Blitar, dari Surabaya, Sidoarjo dan sebagainya berkumpul di sini. Nah, karena kami juga masih semi pandemi, jadi memang kita buat secara hybrid untuk mulai dari pendaftaran secara administrasi dan juga beberapa tahap untuk pelaksanaan itu kita adakan secara online terlebih dahulu, mulai dari tes mengaji, tentunya karena kami pageant muslimah seperti itu, kemudian ada tes wawancara, kemudian tes isi, tes bakat, dan video challenge kami adakan secara online. Kemudian secara offline adalah karantina, kita ada tes untuk catwalknya seperti apa, kemudian tes wawasan juga bagaimana. Nah, kemudian untuk Grand Final 20 terbaik kita adakan di Race UMM Hotel Malang. Di sana kita adakan dengan mengundang juri tamu yang spesial dari Direktur Brawijaya Language Center, ada Pak Didi Hartono, kemudian ada Pak Abdullah Sidik, ia merupakan owner dari Red Model Agency, dan juga dari Regional Director Putri Hijab Jawa Timur Sufu Malinda Putri, dan juga dari Sri Kandi Jawa Timur yaitu Drupa Dewi Ikayani. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi kali ini menggelar kegiatan donor darah. Menurut perwakilan Divisi Kementerian Sosial dan Lingkungan BEM Fapet UB Ahmad Royhan, animo yang mendonorkan darah sudah cukup baik, yakni sudah ada 47 pendonor yang turut serta mendonorkan darahnya dalam kegiatan ini. Di sini sedang diselenggarakan donor darah yang berkolaborasi dengan BEM FKG, Fakultas Kedokteran Gigi, yang nantinya donor darah ini akan disalurkan ke pendonor yang membutuhkan darah. Untuk tujuan dari donor darah ini adalah merubah mindset masyarakat yang tadinya takut untuk mendonor darah untuk bisa memberanikan diri untuk mendonorkan darah. Untuk target dari donor darah ini adalah 100 kuota, yang untuk per hari ini sudah didata itu 47 orang yang datang ke OTS. Untuk kita sendiri membuka lewat poster dan juga media sosial, dan juga membuka untuk OTS on the spot. Untuk syarat dari untuk pendonoran darah ini, yang pertama HB-nya tidak rendah, yang kedua tidurnya cukup, ketiga sarapan terlebih dahulu sebelum mendonorkan darah. Untuk yang dapat mendonorkan darah itu ada pertama Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, yang kedua ada masyarakat umum, tapi kita lebih mementingkan untuk Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Untuk pendistribusian donor darah ini nanti akan disalurkan ke masyarakat umum yang ada di Indonesia, kemudian untuk berkolaborasi dengan PMI Kota Malang.
Komunitas Omah Gembira didirikan pada tahun 2020 yang dilatar belakangi oleh banyaknya penyandang disabilitas yang belum mendapatkan perhatian baik. Hal ini juga diikuti oleh permasalahan-permasalahan lain seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta aksesibilitas. Hal ini diungkapkan oleh pendiri Omah Gembira Riza Agung Pribadi. Ia bersama tim terbuka hatinya untuk menjadi pemerhati penyandang disabilitas. Sejak tahun 2020 ini Omah Gembira ini sudah berdiri dan di sini banyak pula masalah yang multisektor ya. Jadi kan kalau kita ngomong penyandang disabilitas itu enggak hanya masalah fisik ya atau kesehatan, tapi ternyata banyak seperti masalah pendidikan, lalu masalah aksesibilitas mereka atau fasilitas umum, lalu masalah advokasi untuk mereka, misalkan ada yang tindakan kriminal atau mungkin pelecehan seksual, nah seperti itu. Nah, khususnya adalah di permasalahan ekonomi seperti itu. Dan di sini yang membuka mata hati kami untuk menjadi pemerhati penyandang disabilitas, karena nggak harus kita semua ini punya skill khusus untuk penyandang disabilitas, tapi cukup dengan sosial atau mungkin cukup dengan apa yang kamu punya itu kamu bisa kontribusi untuk mereka. Misalkan saya ada di kimia, di kala itu aku kayak waduh gak nyambung ya gitu, tapi coba aja lah berani terjun, berani interaksi. Lalu di sana juga kita banyak dapat pelajaran, misalkan hikmah-hikmah dari orang tuanya, sehingga kita bisa belajar gimana sih cara mendidik anak, lalu gimana caranya bersabar, gimana caranya banyak hikmah-hikmah yang bisa dapat dari sana. Lalu gimana ya cara menghubungkan aku kimia ya kayak gitu. Terus diadakannya dulu kita ada disupport dari Bakti Luhur. Bakti Luhur ini dulu yang membuat atau memprakarsai paguyuban penyandang disabilitas di Malang. Nah, di sini mereka ada kontrak dengan Jerman untuk menciptakan lingkungan inklusif tadi, dan terwujudlah paguyuban penyandang disabilitas. Lah di sana saya dan teman-teman Omah Gembira yang awalnya itu masih belum terbentuk komunitas, di situ kita adakan pelatihan kewirausahaan. Nah, di mana aku bisa partisipasi di sana itu untuk melatih membuat produk olahan. Misalkan ada olahan jeli jamu atau mungkin ada produk-produk olahan minuman ringan lainnya kayak gitu. Dewasa ini menjaga imunitas diperlukan agar kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Salah satu minuman ringan yang memiliki manfaat kesehatan adalah minuman ringan Cangloh. Pemilik usaha minuman ringan Cangloh, Riza Agung Pribadi, mengatakan bahwa minuman ini telah dijual di beberapa toko yang ada di Malang Raya. Minuman yang memiliki rasa manis dan asam ini terbuat dari rempah-rempah secang yang dicampur dengan belimbing wuluh. Minuman secang belimbing wuluh atau disingkat Cangloh. Nah, kita punya tagline Be Healthy, Make Your Choice, di mana kita olah secang belimbing wuluh atau bahan alam ini ya, yang biasanya dibuat, kalau biasanya dibuat masakan itu kayak jangan bening, terus rujak, kayak gitu. Dan pemanfaatannya kan minimal ya Mas Yan. Ini kita optimalkan dengan diproduksi sebagai minuman ringan. Nah, minuman ringan ini termasuk minuman fungsional karena punya beberapa khasiat ya, untuk kesehatan gitu. Cangloh ini minuman secang belimbing wuluh, di mana ada rempah-rempah di dalamnya gitu. Ada cengkeh, beningar, kapulaga dan lain-lain. Gitu. Kita pakai gula pasir juga untuk pemanisnya. Gitu. Dan Cangloh ini kombinasi dari belimbing wuluh. Belimbing wuluh itu belimbing buah yang asam. Nah, itu terus kita padukan sama secang. Secang ini punya biasanya yang buat di wedang uwuh. Nah, warnanya merah. Nah, di sini kenapa kok warnanya kok agak coklat ya? Karena ada perubahan derajat keasaman ya, atau pH disebutnya. Jadi warnanya berubah jadi agak coklat gitu, yang tadi merah. Gitu. Jadi kalau dari secangnya itu yang kita ambil senyawa aktifnya di sana untuk
kesehatannya, misalkan kayak peningkat imunitas, lalu untuk melancarkan metabolisme seperti itu. Rencana Aksi Global Sustainable Development Goals merupakan kunci untuk mencapai masa depan berkelanjutan di tahun 2030 nanti. Guna mewujudkan komitmen terhadap SDGs, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya kembali menggelar International Conference on Global Resource Conservation yang ke-13. The Sustainable Development Goals, or SDGs, is a blueprint to achieve a better sustainable future for all, which will be achieved by the year of 2030. To commit about the SDGs, the 13th ICGRC and Universitas Brawijaya encourage all academic community to manage biological resources and ecosystem sustainability by supporting man and the biosphere, or MAB program. The priority of MAB program is implementation of the biosphere reserve concept by sustainable development. Biosphere Reserve can build way of life by integrated programs of natural resource management and biodiversity conservation. By contributing in the Biosphere Reserve, we could contribute to poverty alleviations, improve people's living conditions, prevent biodiversity loss, and provide good quality of ecological services to the others. Pemirsa, TPA Supit Urang Kota Malang terancam tutup 3 hingga 4 tahun ke depan apabila tidak ada perubahan dalam manajemen sampah yang berkelanjutan. Jika TPA tidak lagi mampu menampung sampah, mau dikemanakan sampah kita? Pendekatan ekonomi linier yang terbukti eksploitatif terhadap alam harus segera dialihkan ke ekonomi sirkular agar pemanfaatan suatu barang dapat digunakan secara maksimal dan intens. Paling gede adalah saat ini sedang kita alami ini adalah krisis iklim kita bilangnya, dan salah satu yang menyumbang dari semakin parahnya krisis iklim adalah sampah. Kalau kita tarik lagi ke bawah, isunya adalah sekarang TPA katanya Mas Edi, kalau misalkan tidak ada perubahan di manajemen sampah yang berkelanjutan 3 sampai 4 tahun sudah ditutup. Terus sampah kita mau ditaruh kemana? Gitu kan ya. Terus kemudian kalau ditarik lagi ke skala yang lebih lokal dan lebih personalized, bahwa prinsip atau approach ekonomi linier itu terbukti sangat eksploitatif terhadap alam, sangat berkontribusi, sampahnya luar biasa banyaknya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah perubahan besar itu sebenarnya adalah akumulasi dari tindakan-tindakan kecil yang diamini oleh seluruh umat di bumi ini, gitu ya. Jadi, yuk mulai dari sekarang kita lakukan tindakan kecil ini bersama supaya kita bisa membuat perubahan besar bagi kota kita tersayang, Kota Malang. Terima kasih. Indonesia tidak kekurangan inovasi, melainkan kekurangan regulasi untuk bisa meletakkan iptek dalam pengembangan industrialisasi. Oleh karenanya, Indonesia harus merancang sebuah sistem perundang-undangan demi menguatkan ketahanan iptek. Rektor Universitas Brawijaya menyampaikan argumen bahwa selama Indonesia masih bergantung pada impor bahan mentah, Indonesia tidak akan mampu menyaingi negara lain, terutama Cina. Kemudian saya pesan ini ke Ibu Riko, ya Ibu Dr. Riko, saya pesan betul-betul terkait sistem undang-undang Sisnasibdek. Jadi begini, kondisi Indonesia kalau kita ingin bangkit, ya kita ingin mandiri, maka satu-satunya jalan, maka kita harus memiliki ketahanan di bidang iptek. Ya, itu mutlak. Nah, ketahanan
Jadi kalau saya lihat di orang Indonesia itu pintar-pintar. Teman-teman kita kalau di luar negeri itu banyak yang berprestasi. Tapi begitu pulang ke Indonesia nggak ada prestasinya. Kenapa tidak ada prestasinya? Karena sistem untuk inovasi, budaya inovasi, sistem untuk industrialisasi itu tidak ada. Nah ini saya pikir ini Bu Diah nanti bagaimana membuat undang-undang ini meletakkan dasar industrialisasi di Indonesia, pengembangan ya. Sebagai contoh begini, kalau kita menyiapkan industri-industri di Indonesia, tapi kalau bahan bakunya kita tetap ngambil dari Cina, maka produk kita tidak akan pernah bisa bersaing lebih murah daripada Cina. Nah, kenapa Cina bisa melakukan itu? Karena Cina membuat suatu konsep yang sangat fundamental. Dia kuasai sistem di hulunya, di material sainsnya. Pengembangan material itu dibuat di Cina dan dia membuat cluster hub antar satu unit produksi dengan produksi yang lain, khususnya di bidang material sains, di bidang yang sangat dasar. Kalau itu kita nggak kuasai, maka produk dasarnya, bahan bakunya kita akan terus impor dari Cina. Sebagai contoh, kita kaya akan herbal, bahan baku obat, tetapi bahan baku obatnya 80% masih dari Cina dan India. Nah ini saya kira ironis, sehingga bagaimana penguatan dasar manajemen di bidang iptek terutama yang ada di hulu, penguatan bahan baku, dan itu dibikin hub ya. Jadi sebagai kata di Cina itu misalnya ini adalah bahan baku pengolahan besi, kemudian di sampingnya itu adalah pengolahan dari besi itu diolah menjadi apa? Jadi metal tertentu, kemudian elektroniknya, sehingga kalau itu berdekatan dan itu membentuk hub, sehingga semua itu akan terkoneksi dan harganya bisa tekan dan sangat murah. Dan itu kalau tidak dilakukan di Indonesia, maka kita tidak akan pernah bisa bersaing mengalahkan Cina. Nah mungkin saya yakin Ibu Rike dan juga dari BRIN sudah banyak belajar di situ ke Cina mungkin. Dan intinya kita harus mampu meletakkan fondasi undang-undang iptek yang ada di Indonesia. Harus sangat fundamental dan harus berubah. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada pasal 5A berbunyi ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Oleh karenanya, kebijakan pembangunan di segala bidang harus berbasis riset dan inovasi. Itulah
implementasi Pancasila. Mari kita geser diskursus bahwa Pancasila itu soal dikotomi antara nasionalis dan tidak nasionalis, antara yang toleran dan tidak toleran. Mari kita selesaikan. Tidak untuk diperdebatkan, tapi saatnya Pancasila diimplementasikan melalui pendidikan di kampus-kampus untuk melahirkan Indonesia adil dan makmur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Brinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.